warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau dan keluarganya membawa agama Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terbaru, yakni ad-dinul Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Abdanu, dari kelas 9B, yang akan menyampaikan tausiah atau tausiah yang berkenaan tentang apa perbedaan puasa yang ditolak dan diterima. Jadi perbedaan puasa yang diterima dan ditolak itu memiliki perbedaan berdasarkan niat, pelaksanaan, serta dampaknya terhadap perilaku dari seseorang itu. Berikut beberapa perbedaan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah puasa yang diterima, yang kedua adalah puasa yang ditolak. Jadi puasa yang diterima itu contohnya ya seperti diikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berpuasa, dilaksanakannya puasa itu dengan niat yang tulus serta ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji atau sekedar kebiasaan doang. Ya, contoh selanjutnya yaitu sesuai dengan tuntunan syariat. Ketika kita berpuasa, kita seharusnya memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya serta syariatnya, serta menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa dari fajar hingga maghrib. Selanjutnya yaitu menjaga akhlak dan ibadah. Ketika kita berpuasa, hendaklah kita menjaga akhlak dan ibadah kita agar puasa kita menjadi lebih diterima oleh Allah. Tak hanya menahan lapar dan haus juga, tetapi juga kita harus bisa mengendalikan emosi kita serta lisan-lisan kita seperti berkata kasar atau angsih dan gibah, serta meningkatkan ibadah kita seperti sering-sering sholat dan membaca Al-Quran di bulan puasa ini, yang dimana kita dilibatkan oleh Allah Ta'ala kita bahasanya seperti fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan, untuk mencari kebaikan. Ya, contoh selanjutnya yaitu meningkatkan ketakwaan. Setelah berpuasa dari seseorang itu akan menjadi lebih taat atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang selanjutnya adalah puasa yang ditolak. Puasa yang ditolak contohnya seperti tidak ikhlas. Berpuasa hanya karena ingin ikut-ikutan saja, hanya demi untuk menjaga kesehatan, dan hanya untuk ingin dipuji oleh orang lain, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh selanjutnya yaitu tidak sesuai dengan rukun-rukun dan syariat. Ketika kita berpuasa, kita tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Contohnya tidak berniat sebelum subuh, tetap makan dan minum secara sengaja, dan melakukan hal yang membatalkan puasa. Contoh yang selanjutnya yaitu tetap bermaksiat di bulan puasa. Ya, ketika kita berpuasa, kita tetap berdusta, kita tetap melakukan hal-hal yang buruk. Contohnya seperti tidak berkata kasar, gibah, serta selalu bermaksiat, tidak menjaga akhlak dan ibadah kita. Ya, ibadah kita tidak dijalankan dengan baik. Contohnya saja seperti sholat dilalaikan. Ya, contoh selanjutnya yaitu tidak berdampak kepada ketakwaan. Ketika kita berpuasa atau setelah berpuasa Ramadan lah dan puasa sunnah, sifatnya tetap begitu saja, tetap buruk atau tidak ada perubahan dalam hal kebaikan dan akhlak. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Jadi agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pastikan niatnya lurus ya. Caranya sesuai dengan syariat serta selalu bertakwa kepada Allah serta menjaga ibadah kita dan akhlak kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.